Nah, Mas Budiman, ini kan kita ketahui Mas Budiman akhirnya menjadi terlibat lah, kecemplung, Dalam menyemplungkan politik diri dalam politik praktis. praktis, ya, betul. Iya, ini apa yang mendasari, Mas? Saya waktu kecil tuh cita-cita dua. Politik dan jadi saintis. Mas Elon lagi ya? Nah, itu dia. Politik dan terjun politik atau menjadi terjun ke sains. Yeah. Tapi akhirnya saya memutuskan terjun politik karena nantilah saya akan mengembangkan sains kalau Indonesia sudah demokratis. Kita tunggu, Ya, Mas Budiman. ya, karena itu concern saya sekarang sains. Concern saya teknologi. Concern saya adalah inovasi teknologi. Karena tadi tantangan kemajuan. Tapi sebelum ke kemajuan, kebebasannya diberesin dulu dong. Iya. Nah, setelah itu udah bebas, Baru terus kemajuan. kesetaraan dulu. Oke. Udah kesetaraan, ya kita buat undang-undang desa itu kan dalam rangka kesetaraan. Iya. Setelah undang-undang desa selesai, kemajuan. Jadi saya punya 5 obsesi dalam hidup. Kebebasan, karena itu saya dulu bikin PRD. Setelah bebas, obsesi yang kedua kesetaraan atau keadilan. Karena itu saya berjuang untuk undang-undang desa. Pemerataan juga ya, dalam hal infrastruktur. Undang-undang desa salah satunya ya. Sekarang saya lagi obsesinya kemajuan. Progress. Liberty, equality, and progress. Luar biasa. Tepuk tangannya dong. Teman-teman keren banget loh. Banyak banget hal-hal yang dapat aku pelajari juga nih Mas Budiman. Semoga tertransfer ya jiwa perjuangannya dan juga imajinatifnya itu. Jangan sampai kita defisit ide nih anak-anak muda. Jangan sampai. Nah, Mas Budiman sekarang ini berarti kesibukannya apa nih? Kesibukannya sekarang selain di PTPN, lagi banyak ngumpulin anak-anak muda. Sosial kamu yang aku jadi kumpulin dong, Mas Budiman boleh. undang-undang. Ada anak teknologi, ada anak sosial, ada anak filsafat. Kita ngobrol. Yuk, apa yang bisa kita kerjain? Collab tadi. Kolaborasi tadi. Makanya saya bisa ngerti kosakata mereka karena sering ngumpul dengan mereka loh. Pantesan ya. Iya, sering ngumpul dengan mereka. Which is healing, apalagi tadi? Deep mental health. Ini yang Ini bikin juga Mas Budiman awet muda terus ya Mas ya. Karena bergaulnya sama anak-anak muda. Nah, kita ngomong tentang kemajuan. Kamu tahu nggak? Kalau aku hidup di sekarang nih, pasti ya gue nggak jadi demonstran. Pasti bikin startup, pasti bikin ini. Ya, ayo dong, bikin dong. Kita fasilitasin. Karena saya bilang tadi, ide baik plus science. Kalau kamu ide itu ditopang sains dan teknologi, ditopang jejaring sosial, pasti jalan. Nah, saya sediakan jejaring sosialnya. Ini aku jadi kepikiran lagi deh Mas. Waktu pas Mas Budiman di BUI ini kan divonis 13 tahun ya. Yap. Aku jadi kepikiran kalau aku menjadi posisi Mas Budiman. Ya. Pasti deg-degan banget orang tua respon apa? Ketakutannya mereka, deg-degannya mereka. Waktu itu Mas Budiman bagaimana? Ya orang tua pasti sedih ya. Saya anak pertama, pasti sedih. Ibu saya sedih. Pasti ya Mas Budiman. Tapi bapak saya tegar ya, ibu saya nangis. Tapi ada satu kata-kata ibu saya yang menarik. Dan sampai sekarang saya ingat. Ibu saya ngomong kayak gini. Ya nggak apa-apa ibu rela kamu di penjara berjuang untuk rakyat, untuk negara. Dan ibu akan mengunjungimu penjara. Tapi kalau kamu suatu saat di penjara gara-gara korupsi, jangan harap ibu mengunjungimu, mengakui ibumu sebagai anak pun tidak. Gitu. Itu nasihat ibuku. Itu amanat juga berarti ya? Oh amanat sekali. Jadi bagi saya nggak korupsi, bukan soal hukum saja, bukan soal clean governance saja. Ini soal ibu saya ini. ini udah ibu yang bersabda ini. Saya getih ini. Artinya saya jaga itu udah personal gitu. Iya. Oke. Luar biasa. Gitu. Jadi ya, clean governance nih berarti dijunjung tinggi. Clean governance dan menjadi anak yang nggak bikin malu orang tua itu juga penting juga gitu kan. Iya, integritas memang nomor satu berarti. Iya. Apalagi saat ini sudah terjun langsung. Sudah terjun politik ya sekarang saya ke teknologi, ke desa, pemberdayaan desa, begitu. Oke. Mas Budiman, ini kan awal bergabung dengan PDIP berarti ya? Ya 2004 setelah pulang saya dari Inggris, ya pulang kuliah dari Inggris. Oh di Cambridge waktu itu ya? Ya kuliah di Cambridge, pulang, master, ya boleh silakan. Ngobrol-ngobrol ya? Ya ngobrol-ngobrol, boleh. Cambridge University ini Badis. Pasti banyak Badis juga yang pengen banget. Ayo, banyak teman-teman. Saya banyak kumpulan anak muda Indonesia loh, yang seusia baby ini. Teknologi, IT, biotech. Waktu itu ngambil apa Mas Budiman? Saya ambil International Relations. Oh International Relations itu di Cambridge? Saya ambil tentang China tesis saya. Luar
tahun 2004. Jadi ngelihat perkembangan China hari ini nggak kaget. China saya. emang seksi banget sih Nggak isunya. kaget, nggak kaget. Iya. Kaget. Oh udah biasa, udah ngerti kan. Iya. Akan kayak gini udah ngerti. Jadi Gimana dia balancing power, balancing gimana dia power, military kemudian kayak dana untuk military advancing-nya mereka tuh juga meningkat meningkat terus. dan teknologinya kan RMA, Revolution in Military Affairs. Iya. Revolution in Military Affairs dalam bidang teknologi itu kemudian berdampak juga pada sosial, sipilnya. Amerika juga gitu. Banyak negara besar itu selalu melakukan inovasi teknologi di militer, setelah itu kemudian ke sipil. Itu saya pengen tiru di Indonesia. Iya, betul sekali. Ini kan makanya katanya kalau anak-anak HI suka bilang negara yang siap damai dan negara yang siap berperang. Iya, betul. Nah, setuju ya Mas ya? Setuju, dan bagi saya geopolitik ini menjadi menarik. Geopolitik, Menjadi menarik. Soal Rusia, Ukraina, saya sering debat juga di Twitter. Saya sering berdebat di Twitter. Eropa ini unik, nggak bisa disamakan dengan Asia. Kalau di Eropa ini hanya ngomong respecting national sovereignty, bisa gawat. Kenapa? Nasionalisme di Eropa itu sudah menciptakan 2 perang dunia. Jadi Eropa memang harus menjadi penjaga balance power dunia. Iya. Lo nggak bisa, hak kita masuk NATO. Hak kita masuk NATO kata Ukraina. Nggak simpel itu. Kalau di Eropa itu Rusia nggak simpel. Nggak ini. Iya, kita tahan dulu ya. Mungkin tentang hubungan internasional kita bisa bahas lagi. Mungkin ya tim bisa bikin episode terpisah mengenai hubungan internasional di global issues dan juga balancing power. Itu seru banget sih. Betul. Mas Budiman, aku jadi ingat waktu itu pada saat terpilih menjadi salah satu anggota dewan ya ke Senayan tahun 2009. Banyak yang mencibir ya waktu itu ya Mas ya? Ini biasa. Biasa gimana? Waktu kita bikin PR juga banyak mencibir. Jadi itu udah Mencibir artinya dari dulu. Lo ngapain sih nekat bikin gituan? Bikin masalah aja, lawan orde baru, masuk penjara. Ya seperti itu. Biasa. Gini, setiap orang dengan ide baru itu selalu jangan harapkan mayoritas akan mendukungmu. Biasa, gak masalah. Tidak sedikit yang mencibir pada waktu saya ke DPR. Tapi ketika saya bawa undang-undang desa dan jadi undang-undang itu, kan terbukti. Asal niatnya itu baik. Bahwa asalnya baik dan tidak korupsi. Tidak korupsi. Ya, dan terus membaca, terus belajar. Ini kadang-kadang saya kritik teman-teman di DPR, teman-teman politisi. Ini kadang-kadang setelah berkuasa berhenti membaca. Pada ilmu jalan terus. Akhirnya left behind. Left behind. Kita megang negara, megang wali kota, megang itu. Kalau nggak baca, gimana? Setuju. Dan Mas saat ini kan juga banyak banget masyarakat, ini berdasarkan hasil survei ini ya Mas ya, survei, bahwa parpol dan juga anggota dewan itu mendapatkan kepercayaan masyarakat paling kecil ini Mas. Saya paham. Ya, nah ini bagaimana, karena kebanyakan juga anggota dewan calon legislatif khususnya, mereka kampanye dengan modal besar, lalu kecenderungan mereka kira korupsi pada saat sudah menjabat. Tidak semuanya sebenarnya. Tidak semuanya. Nah, ini bagaimana Mas? Mungkin bisa diluruskan juga kita-kita nih yang mungkin masih belum ada rasa percaya mayoritas sih bersih. Wajar-wajar saja. Cuma memang yang terekspos mudah dari korupsi itu. Ya. Banyak beberapa produk DPR yang bagus, cuma yang terekspos saat produk jeleknya. Ya kan? Untungnya saya ini suka main Twitter. Kalau saya nggak main Twitter, saya memperjuangkan undang-undang desa, ya orang akan menganggap itu sebagai just another undang-undang. Hanya one of the many undang-undang. Tapi karena saya juga main di Twitter, ketika membahas undang-undang ini bakal saya bikin pembahasan terbuka. Orang dari desa bisa nobar pembahasan undang-undang kami. Bisa nobar, kita bikin 100 desa nobar pembahasan undang-undang kami. Saya pakai Twitter juga sebagai teman-teman media sosial. Jadi orang tahu pergerakan undang-undang itu. Nah, tidak setiap orang di DPR yang saat membahas undang-undang itu melakukannya. Sehingga nggak ketahuan. Tiba-tiba ujung-ujung jadi undang-undang itu. Kalau jelek terkenal undang-undangnya, kalau baik nggak terkenal. Padahal baik. Karena prosesnya Kenapa tidak... begitu ya Mas ya? Kenapa begitu? Ini menarik pertanyaannya ya. Kenapa begitu ya? Mungkin kebanyakan orang yang terjun politik masih berpikirnya ortodoks ya. Masih belum bicara soal melakukan pembaharuan komunikasi, inovasi komunikasi. Sementara seperti saya katakan tadi, saya gabung nih dengan orang-orang segenerasinya Baby ya. Tim saya itu kebanyakan orang seperti generasinya Baby ya, kebanyakan ya. Sehingga mereka, Mas, saat membahas undang-undang, kita bikin ini yuk. Kita bikin meme-nya yuk. Kita bikin nobar pembahasan undang-undang. Gimana caranya? Bahas di DPR, kita sorot nobarnya, kita bikin di 1000 desa se-Indonesia, di balai desa. Sehingga orang ikut, kemudian ramaikan.
Iya, viralkan. Viralkan. Bukan viral dalam soal produknya, Ya. saat membahasnya selama 2 tahun kita Konsisten. Mentok, Iya. oke. Biasa, 10.000, 20.000 kepala desa demo. Hmm. Agar jebol nih, pasal ini, ayat ini jebol. Gitu juga. Ini gabungan antara politik di parlemen, media sosial, Ya. sama pensiunan demonstran ini kita jadiin. Pensiunan demonstran gitu Ya, ya. kira-kira Mas ya. gitu. Ya, saat jadi anggota dewan. Itu yang lain nggak melakukan itu, sehingga kemudian hal yang baik nggak terekspos. Iya, berarti Wajar. terjawab ya Mas ya. Ya, Mungkin itu itu salah bisa satunya. yang menjadi perhatian. Tentu masih ada boroknya banyak. Ya. Iya, Masih ada betul. boroknya. Harus diperbaiki. Dan kita juga sebagai media, sebagai monitor begitu ya Mas. Oh iya, harus. Oke Mas Budiman, ini kan sudah 2 periode terpilih ya berarti ya. 2009, 2014, lalu 2014, 2019. Mas Budiman masuk dalam jajaran anggota Dewan di Senayan. Kenapa sih kok nggak mau ke periode ketiga? Saya udah minta izin waktu itu ke Pak Sekjen untuk tidak ketiga. Karena gini, saya ini orangnya tidak suka mapan. Kemapanan berarti gini. Ketika saya ada di sebuah tempat dan menurut saya nggak lagi challenging, Oh, nggak ada tantangannya begitu nggak ya? ada tantangannya, ya saya tumpul. Saya yakin pada periode ketiga saya sudah hafal cara kerja DPR. Oke. Semua sudah tinggal rutinitas saja. Nah, itu nggak akan memberikan tantangan untuk saya. Berarti saat ini yang Mas Budiman consider sebagai Tantangan. pembawa tantangan apa? Ya saya katakan tadi kemajuan itu. Oke. Ingin Berarti- mendorong bikin startup, teknologi, ya mengajak Di anak muda PTPN khususnya berimajinasi. ya saat ini. PTPN satu hal, di luar itu bahkan, di luar kegiatan di luar itu ya. Jadi lebih banyak ke arah sana. Apakah saya pensiun politik? Enggak. Saya tidak pensiun politik. Saya berpolitik dalam teknologi. Dan saatnya harus dengan kekuasaan, ya dengan kekuasaan lagi. Kan gitu. Betul. Iya kan? Jadi itu lebih menantang bagi saya. Jadi dan kedua, saya biasanya kalau sudah terlalu mapan ya di DPR, it's too easy di sana. Too easy. Banyak hal too Why? easy. Saya harus akui, fasilitasnya mengenakan, Oke. gaji, tunjangan segala macam. Saya pada waktu 2017 sampai 2011 dalam keadaan gelisah. Gila, banyak banget tunjangannya ya. Bagi saya Kaget sendiri ya Mas ya? enggak ya, enggak kayak gini deh. Aku kayak gini tuh enggak stimulating ide apapun. Oke. Sehingga oke, saya harus stop. I know when and where to stop. Itu Dan penting. how to stop. Betul. Itu penting. Bener itu penting. Karena melatih untuk ngerem itu penting. Iya. Betul Gitu. banget. Banyak juga anak-anak zaman sekarang yang maju terus, tapi ternyata udah kemana-mana. Udah makin melenceng dari goals-nya dia. Ah, ya itu dia. Ya. Trial and error harus sih, trial and error, tapi tetap harus ada rem. Gini, kompasmu harus, wawasanmu harus luas, 360 derajat. Tapi gasnya juga harus bagus, tapi remnya juga harus bagus. Remnya juga jangan lupa. Remnya Ini jangan lupa. sering dilupakan padahal penting. Jadi harus bisa kemana-mana ngeliat, Iya. coba apapun, tapi ada rem juga. Gitu. Betul.